Kegiatan yang pertama diawali dari mengucapkan salam melalui grup chat WhatsApp. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari ini dan untuk memandu peserta didik untuk berdoa sebelum belajar. Selanjutnya, guru menginformasikan bahwa kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan melalui Zoom setelah siswa melakukan presensi. Selanjutnya, peserta didik melakukan presensi melalui grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai teks petunjuk dan poster. Namun sebelum itu, mari kita baca teks berikut ini. Ayo hemat energi. Hari ini, Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi. Di awal pelajaran, Pak Burhan menyajikan sebuah gambar mengenai proses pembentukan minyak bumi. Ternyata butuh waktu yang sangat panjang. Jutaan tahun. Wah, pantas saja Udin sering mendengar anjuran hemat energi di mana-mana. Ketika berjalan pulang dari sekolah, Udin, Lani, Edo, dan Siti berbincang-bincang mengenai menghemat energi. Mereka berpikir seharusnya ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga di Kampung Babakan untuk melakukan penghematan energi. Listrik, bahan bakar kendaraan, dan air adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh warga desa sehari-hari. Edo ingat, hampir sepanjang hari televisi di rumahnya selalu menyala. Ada atau tidak ada yang menonton. Seperti sudah menjadi kebiasaan saja. Bahkan ketika Edo ke sekolah, ayah kerja dan ibunya memasak di dapur, televisi masih menyala tanpa penonton. Nah, itu satu hal yang dapat Edo lakukan, mengingatkan anggota rumahnya untuk menghemat penggunaan listrik. Memang, memperoleh aliran listrik adalah salah satu hak masyarakat. Tetapi perlu diingat bahwa kewajiban pemakai listrik bukan hanya membayar tagihan, tetapi juga harus menghemat pemakaian. Lani juga ingat, ibunya selalu mengendarai sepeda motor untuk urusan apapun. Bahkan belanja ke warung Pok Minah di ujung kampung pun, ibu mengendarai motor. Lani menyadari ia harus mengingatkan ibu untuk menggunakan kendaraan seperlunya. Ibu perlu menghemat bahan bakar motor. Untuk jarak yang dekat, lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, lebih murah, dan lebih sehat. Udin dan Siti jadi berpikir keras. Pasti ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak keluarga dan warga sekitar menghemat energi. Walaupun masih anak-anak, mereka pun menggunakan hak mereka sebagai pemakai energi. Jadi, mereka pun mempunyai kewajiban untuk melakukan penghematan. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa menjadi pengingat warga. Ayo, hemat energi. Bagaimana? Apakah kalian sudah membaca teks barusan? Teks tersebut merupakan contoh teks petunjuk mengenai cara penghematan energi. Sekarang silahkan kalian amati contoh poster yang ada di samping ini. Kira-kira poster di samping ini tentang apa ya? Betul, poster ini merupakan poster tentang ajakan untuk hemat energi. Bagaimana caranya? Menurut poster di samping, kita harus menghemat energi dengan mematikan lampu yang sudah tidak digunakan. Sekarang, amati gambar yang ada pada poster di samping. Ada gambar apa di situ? Ya, di situ ada gambar lampu dan tanaman. Mengapa pembuat poster menggunakan gambar lampu dan tanaman? Karena pembuat poster ingin mengajak kita untuk mencintai lingkungan dengan cara menghemat energi dengan mematikan lampu yang sudah tidak digunakan. Sekarang,
Buning ingin mengajak kalian untuk melihat video yang akan diputarkan setelah ini. Silakan disimak baik-baik ya. Petunjuk, teks petunjuk berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Biasanya teks petunjuk menggunakan kalimat perintah. Nah, contohnya seperti ini kawan. Petunjuk cara cuci tangan pakai sabun. Nah, teks petunjuk biasanya dituliskan secara berurutan ya, dan menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti. Kemudian, teks petunjuk juga menggunakan kata perintah. Perintah untuk melakukan sesuatu. Nah, anak-anak perlu juga harus tahu nih bahwa teks petunjuk dapat dibuat dalam bentuk poster loh. Sekarang ibu mau tanya nih sama anak-anak, apa itu poster? Ayo kita cari tahu ya, apa itu kira-kira poster? Poster adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel. Jadi poster itu ada gambarnya dan ada kalimat ajakannya. Nah, contohnya seperti ini. Poster untuk hemat energi, contohnya listrik, dan poster untuk hemat air. Nah, di bukumu ada seperti ini ya bentuknya. Nah, anak-anak perlu juga tahu bagaimana ya kira-kira langkah-langkah pembuatan poster. Nah, langkah-langkah pembuatan poster itu terdiri dari yang pertama, kita harus tentukan dulu topik atau idenya. Artinya, poster apa yang mau kita buat, topiknya tentang apa, apakah hemat energi atau tentang virus corona, terserah. Kemudian, susunlah beberapa kalimat singkat berdasarkan ide yang dipilih. Jadi, tentukan kalimat singkat yang kalimatnya itu berupa kalimat ajakan ya. Kemudian, kalimat poster itu harus singkat dan mudah dipahami orang lain. Dan yang terakhir, sertakan gambar yang mendukung, artinya buat gambarnya sesuai dengan postermu. Contohnya seperti ini. Jika posternya mengajak untuk mematikan TV, gambarnya seperti ini, atau hemat lampu seperti ini. Bagaimana? Apakah kalian tadi sudah melihat videonya? Sekarang Buning tanya, apa hal yang harus kita lakukan untuk membuat poster yang baik? Lalu, hal-hal apa sajakah yang harus ada di dalam sebuah poster? Untuk mengetahuinya, setelah ini Buning akan meminta kalian untuk membuat teks petunjuk dengan tema cara menghemat energi. Kemudian, setelah kalian membuat teks petunjuk, kalian membuat poster sesuai dengan teks petunjuk yang sudah kalian buat. Lalu, tahap apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalian harus mengumpulkan informasi. Informasi bisa kalian temukan dari buku, majalah, koran, televisi, atau sumber lainnya. Setelah itu, kalian bisa membuat teks petunjuk berdasarkan informasi yang telah kalian dapatkan. Lalu, setelah kalian selesai membuat teks petunjuk, kalian bisa mulai membuat poster berdasarkan teks petunjuk yang telah kalian buat tadi. Lalu, alat dan bahan apa saja yang harus kalian siapkan untuk membuat poster? Kalian membutuhkan selembar kertas A3, penggaris, pensil, penghapus, alat mewarnai, dan spidol. Sekarang, mari kita membuat kesepakatan. Kira-kira berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan tugas ini? Apakah 3 jam cukup? Baik, jika begitu kita sudah sepakat. Dalam 3 jam ke depan kalian sudah harus mengumpulkan tugas yang harus kalian selesaikan. Jangan lupa untuk mendokumentasikan setiap tahapan yang kalian lakukan saat mengerjakan tugas tersebut. Hasil dokumentasi itu silakan kalian kirimkan melalui WhatsApp kepada Bu Guru. Apakah bisa dimengerti? Jika sudah, maka kegiatan pembelajaran setelah ini akan kita lanjutkan melalui WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran dilanjutkan melalui WhatsApp Group. Guru mengirimkan teks bacaan mengenai cara menghemat energi. Peserta didik mengumpulkan informasi, kemudian membuat teks petunjuk tentang cara menghemat energi. Selanjutnya,
peserta didik membuat poster sesuai dengan teks petunjuk yang sudah mereka buat sebelumnya. Tahap selanjutnya yaitu peserta didik mendiskusikan kesulitan yang mereka temui dengan guru melalui WhatsApp Group. Tahap selanjutnya yaitu menguji hasil. Peserta didik mengirimkan dokumentasi proses pembuatan teks petunjuk dan poster kepada guru. Selanjutnya, peserta didik dan guru berdiskusi mengenai perkembangan hasil teks petunjuk dan poster yang sedang dikerjakan. Pada tahap mengevaluasi pengalaman, peserta didik mengirimkan hasil pekerjaan mereka berupa teks petunjuk dan poster mengenai cara menghemat energi ke Google Classroom. Selanjutnya, peserta didik memaparkan teks petunjuk serta poster yang mereka buat. Kemudian, peserta didik lain memberikan tanggapan. Selanjutnya, guru dan peserta didik melakukan refleksi serta menyimpulkan. Kemudian, siswa mengerjakan soal evaluasi melalui kuisis. Pada kegiatan penutup, peserta didik membuat resum tentang materi yang baru saja mereka pelajari. Kemudian, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan membimbing peserta didik untuk berdoa dan kemudian mengucapkan salam penutup. Penilaian yang digunakan guru menggunakan kuisis untuk menilai KI 3. Kemudian, untuk menilai KI 4, guru menggunakan rubrik yang diisi berdasarkan dokumentasi kegiatan yang dikirimkan oleh siswa dan hasil karya siswa.